Kembali di IDX First Session Closing pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pasar modal dan sektor keuangan berada dalam kondisi yang cukup baik meski harus menghadapi beragam tantangan global. Aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum perdana atau IPO juga masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Pasar modal dan keuangan Indonesia diakui tetap berada dalam kondisi yang cukup baik, meski di tahun ini harus menghadapi beragam tantangan global. Menurut Direktur Eksekutif yang juga Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Edi Manindo Harahap mengungkapkan, pasar modal Indonesia masih menunjukkan ketahanan meski mengalami tekanan. Per 30 Juni 2025, indeks harga saham gabungan tercatat di posisi 6.927 dengan penurunan sebesar 3,29% secara year to date. Capaian ini melanjutkan tren pemulihan yang mulai terlihat sejak titik terendah pada April 2025. Di sisi lain, aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum perdana atau IPO masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Hingga 24 Juni 2025, total dana yang dihimpun dari penerbitan saham dan efek bersifat utang dan sukuk mencapai Rp77,71 triliun dari 6 emiten. Jumlah penghimpunan dana dari penerbitan saham dan EBUS hingga 24 Juni 2025 tercatat mencapai 77,71 triliun dengan jumlah emiten baru tercatat 6 emiten. Sementara itu jumlah pipeline yang dalam proses emisi tercatat 74 emiten cukup besar dengan nilai perkiraan mencapai 64,24 triliun. Ini mencerminkan antusiasme pasar yang masih cukup positif terhadap pembiayaan jangka panjang termasuk untuk proyek-proyek yang mendukung transisi hijau. Dari sektor keuangan, khusus perbankan, OJK mencatat operasi intermediasi antar bank tetap stabil. Kredit perbankan tumbuh 8,43% secara tahunan pada Mei 2025 dengan nilai mencapai Rp7.997 triliun. Kualitas kredit juga terjaga ditunjukkan oleh NPL gross ratio sebesar 2,92% dan NPL net ratio sebesar 0,85%. Di samping itu, rasio kecukupan modal perbankan berada di level tinggi, yakni sebesar 25,51%. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan IDX News. Pemirsa, Garuda Indonesia merombak jajaran direksi usai menerima pinjaman dari Danantara Indonesia. Perubahan ini diputuskan dalam RUU PSLB pada Senin 30 Juni 2025 kemarin. PT Garuda Indonesia Tbk merombak seluruh jajaran direksi kecuali Direktur Utama Wamil dan Sani Panjaitan. Langkah ini dilakukan setelah perseroan mendapat suntikan dana berupa pinjaman dari Danantara Indonesia. Perusahaan disahkan dalam RUU PSLB sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan industri penerbangan. Beberapa nama baru yang masuk antara lain Eksitarino Irianto sebagai Direktur SDM, Reza Aulia Hakim sebagai Direktur Niaga, dan Haikal Irawan sebagai Direktur Operasi, dan Muhtari sebagai Direktur Teknik. Komisaris independen baru juga ditunjuk, yakni Muwardi Yahya. Manajemen berharap susunan baru ini bisa mempercepat pemulihan kinerja dan efisiensi operasional. Sementara itu, Garuda memberhentikan dengan hormat sejumlah nama lama termasuk Eni Kristiani, Ade Susardi, Tumpal Hutapea. Direktur Utama Wamildan menyampaikan terima kasih atas kontribusi mereka dalam fase restrukturisasi sebelumnya. Ia menyebut saat ini Garuda tengah memasuki tahap lanjutan dalam upaya pemulihan dan ekspansi. Berbagai sumber IDX Channel. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk menargetkan pendapatan akhir tahun 2025 sebesar Rp830 miliar. Proyeksi ini menunjukkan pertumbuhan hingga 57% dibanding capaian 2024 sebesar Rp539 miliar, tanda awal pemulihan kinerja setelah masa konsolidasi panjang. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk menargetkan pendapatan akhir tahun 2025 sebesar Rp830 miliar. Hingga akhir semester 1 2025, pendapatan tercatat sebesar Rp407 miliar, tumbuh 89% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini dipicu meningkatnya kepercayaan konsumen dan program makan bergizi pemerintah yang menstimulasi permintaan protein hewani. Strategi pemulihan dilakukan melalui divestasi aset non-produktif, salah satunya properti di Bekasi Barat untuk memperkuat modal kerja. Proses negosiasi diperkirakan rampung pada kuartal 3 atau awal kuartal 4 2025, guna mendukung rencana ekspansi dan stabilitas keuangan perusahaan. WMPP juga melepaskan sebagian kepemilikan di unit pengolahan makanan dari 99% menjadi sekitar 48 hingga 50%.
demi menjalin kemitraan strategis dan menghadirkan modal segar serta keahlian mitra dalam mengembangkan hilir produk. 3 indikator utama perusahaan menunjukkan perbaikan. Revenue semester 1 bertumbuh 89% mencapai 407 miliar rupiah. EBITDA kembali positif 2,28 miliar rupiah dan kerugian bersih semester 1 turun 35%. Dari 105 miliar rupiah menjadi 68 miliar rupiah, penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi unggas kembali meningkat setelah tekanan pandemi dan wabah hewan ternak, program makan bergizi gratis, serta normalisasi harga pakan mendukung strategi pasokan yang efektif di paruh pertama 2025. Melalui kombinasi ekspansi ke hilir, divestasi aset non-produktif dan pemulihan operasional, WPP berharap mencetak revenue 830 miliar rupiah dan membalikan laba di akhir tahun. Penguatan strategi ini menjadi momentum pemulihan keuangan sekaligus landasan pertumbuhan berkelanjutan di sektor agribisnis. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, perusahaan properti PT Perdana Gapura Prima Tbk mengalokasikan dana capex sebesar 400 miliar rupiah untuk tahun 2025. Pendanaan bersumber dari kas internal, hasil penjualan dan pinjaman medium term notes hingga 200 miliar rupiah. Perusahaan properti PT Perdana Gapura Prima Tbk mengalokasikan dana capex sebesar 400 miliar rupiah untuk tahun 2025 ini. Dana tersebut diprioritaskan untuk pengembangan proyek baru dan penyelesaian proyek di kawasan Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Fokusnya mencakup proyek residensial, apartemen, serta konversi hunian servis apartemen. Segmen perumahan atau landed residential dijadikan tumpuan dengan kontribusi sekitar 60 hingga 70% terhadap penjualan. Sementara segmen hunian servis dan hotel juga berkembang sebagai sumber pendapatan berulang. Sementara itu marketing sales hingga kuartal 1 2025 mencapai hampir 200 miliar rupiah, mendekati target tahunan 600 miliar rupiah. Strategi ini didukung oleh insentif PPN, DTP, dan produk baru seperti Bukit Cimanggu City dan Metro Cilegon. Produk baru menyasar kelas menengah bawah dengan harga di rentang 500 hingga 800 juta rupiah per unit. Agregat tersebut dipilih untuk meraih segmen pasar terbesar dan mendukung capaian target penjualan. Hingga akhir semester 1, realisasi capex baru mencapai sekitar 20% dari total anggaran, yaitu sekitar 80 miliar rupiah. Sebagian besar dana telah digunakan untuk pembebasan lahan strategis di Jabodetabek. Selain perumahan, GPRA juga memiliki portofolio properti komersial, apartemen dan hospitality, termasuk hotel dan service residence di Bogor, Anyer, dan Serpong. Modal pendapatan berulang ini didukung stabilitas arus kas perusahaan. Realisasi capex yang bertahap menunjukkan manajemen keuangan yang hati-hati, mendukung pencapaian target marketing sales dan pendapatan sepanjang tahun. Berbagai sumber IDEX Channel.